找死！还会安排新的傀儡到内门。老爷，这个小畜生绝对会将你们培养成未来的强者。我们功勋首席，糟了，这小贼能控人心智，就将你们全部宰了。欢迎你们，很好，都不是受人指使。 Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Hehehe. Setelah babak showdown yang sangat seru kemarin, cus kita lanjutkan Deo Pak Boy kita guys. Ini bakal mantap. Karena di part 255 hari ini kita semua bakal melihat Han Yun yang mengumpulkan para murid dari semua divisi yang bakal bergabung dengan divisi berjasanya. Tetapi guys, ada tapinya nih. Dari semua murid yang ingin masuk ke divisinya, ada sekitar 3 murid yang bakal memiliki niat buruk atau menjadi mata-mata guys. Wah, siapakah mereka? Dan gimanakah cara Han Yun mengetahuinya? Ayo, penasaran kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Lord Han Yun kita berfokus dalam penerimaan murid ke divisi berjasa. Tetapi tidak menyangka, baru aja mengajak beberapa murid dari divisi Pil, tetua dan ketua divisinya tidak senang guys. Berakhir mereka menyerang Han Yun. Dan hasilnya, kedua-duanya dibantai dengan mudah. Ini memberikan Han Yun kesempatan untuk menunjukkan jangan pernah macam-macam dengan dirinya. Karena bahkan seorang ketua divisi aja nih nggak mampu melawan dia guys. Mantap. Barulah setelah itu ada banyak murid yang masuk ke divisi berjasa. Selain melihat Han Yun yang luar biasa, mereka juga senang akan kelebihan yang didapatkan dari divisi tersebut. Tetapi pertanyaan Mimin sama dengan ketua Tantai itu sama guys. Emang sih banyak yang tertarik, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar tulus masuk ke divisi berjasanya ini? Atau jangan-jangan nanti bakal ada murid yang sengaja masuk untuk menjadi mata-mata menghancurkan divisi berjasa dari dalam pula? Kan bisa aja kan? So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guysku. Hehehe. 仅凭一张嘴，那该多好。 Setelah semua proses itu berjalan, Han Yun ingin berhenti dulu sebentar karena ada yang harus dia cek. Dan baginya hal ini lebih penting untuk ditangani. Sehingga Han Yun mulai menjelaskan dari awal ke para murid yang ingin masuk ke divisinya. Nggak peduli seberapa kuat atau lemahkah mereka, ujung-ujungnya juga bakal dilatih oleh Han Yun sampai menjadi orang yang kuat di masa depan. Nah, perkataan ini membuat para murid terutama yang masih lemah itu auto senang ya kan? Karena dilatih langsung oleh murid juara 1 di sekte Huangfu. 绝对会将你们培养成未来的强者。我们功勋首席，你们现在实力如何并不重要。 Tetapi karena pidato ini lagi-lagi membuat para murid yang telat bergabung itu merasa menyesal guys. Terlambat menyatakan bergabung dan malah asik di bawah aja. Mereka takut sama guru dan ketua divisinya. Padahal mah ada Lord Han Yun yang bakal melindungi mereka ya kan. Ujung-ujungnya sih penyesalan yang tertinggal nih. 好可惜啊！真不该犹豫。 Tetapi Suping dalam hati mengatakan, kalau ada guru pasti semua itu bisa lancar. Mimi masih bingung nih. Kan si Suping udah tahu gurunya adalah Han Yun. Lantas kenapa masih dia panggil sebagai guru ya guys? Membangongkan. Tetapi Han Yun melanjutkan pidatonya, yaitu tujuan dia cuma satu guys. Memperkuat para murid yang masuk ke divisi berjasanya, nggak peduli siapa mereka, nggak peduli latar belakangnya. Intinya kalau udah masuk ke divisi berjasa, itu bakal dia ajari sampai kuat. Dengan begitu juga sekte Huangfu semakin kuat dong, karena kan dipenuhi oleh murid-murid hebat. Nah tapi guys, Han Yun yakin pasti ada murid yang dihasut untuk masuk ke divisi berjasanya dengan terpaksa atau mungkin dijadikan mata-mata.
Dan Tan Yun tidak ingin orang-orang seperti ini masuk ke divisinya nih. Sehingga dia meminta orang-orang tersebut agar segera keluar dari barisan, dia nggak bakal ngapa-ngapain. Tetapi ketika Tan Yun mengecek orang tersebut dan ternyata terbukti, nah, dia nggak segan-segan menghukum orang tersebut. Dikasih waktu sebanyak 3 hitungan. Di sini sudah jelas, ada beberapa ketua divisi yang ingin tahu gimanakah cara Tan Yun mengetahui murid-murid dengan motif jahat yang mereka kirim, guys. Di satu sisi juga murid yang mereka kirim mulai ketakutan kalau mereka ketahuan. Siapa sajakah mereka, nanti kita bakal tahu nih. 给你们3息时间，他应该查不到我，绝不留情，立即退出，我不为难你们。 Tapi karena hitungan ketiga tidak ada yang maju, maka Tan Yun bakal membuktikannya dengan mata homongnya, guys, sehingga keluar. Semuanya pun langsung dihipnotis di tempat. Tan Yun cuma bertanya satu hal. Orang dipaksa atau disuruh masuk ke divisi berjasanya, silakan keluar dari barisan. Dan hasilnya ada 3 orang yang maju, guys. Wadidaw. Tentu ini membuat para ketua dan tetua di bawah mulai panik. Tidak menyangka seorang Tan Yun bisa menggunakan teknik pengendali pikiran. Ini bahaya nih. 想混入我功勋一脉做演戏， 糟了，这小贼能控人心智，这 Setelah terungkap ketiga orang tersebut, Tan Yun melepaskan hipnotis kepada murid lainnya. Nah, Tan Yun pastikan semua murid yang lolos dalam uji hipnotisnya ini diberikan selamat, sudah masuk ke divisi berjasa dan dijanjikan di masa depan yang cerah, guys. Membuat keempat murid auto senang bukan main. Tan Yun ingin melihat siapakah orang yang menyuruh ketiga murid ini untuk jadi mata-mata di divisi berjasanya, guys, dan keluar. Mereka menuliskan namanya itu berisikan tetua dan ketua divisi. Tentu membuat salah satu tetua itu panik, langsung menyerang Tan Yun. Sehingga dia menerjang ibu bantai Tan Yun, tetapi serangan pertamanya itu digagalkan. Langsung Tan Yun balas dengan tebasan Deo Pak Boy dan keluar. Si tetua yang mencoba bertahan tetapi tiada hasil. Tetap meninggal di tempat dia, guys. Hahaha, jadi abu. Tadinya dia ingin memberikan ketiga murid ini kesempatan hidup, tetapi karena sedari awal mereka nggak mau ngaku, jadi ya dihukumlah sama si Tan Yun, ya kan. Langsung Tan Yun serang ketiga-tiganya sampai meninggal di tempat, guys. Wadidaw. Ini namanya sadis tanpa batas. Tindakan Tan Yun membuat para tetua dan ketua divisi marah karena mereka percaya Tan Yun ini berbuat curang, mencoba memanipulasi atau mengendalikan para murid untuk menjebak para tetua dan ketua divisi. Wah, pandai banget ini para tetua memfitnah balik, ya guys. Tetapi Tan Yun balas, kalian semua para tetua dan ketua divisi gerbang dalam itu cumalah anjing suruhannya para petinggi gerbang peri dan gerbang suci. Hahaha. Gak salah sih, emang benar, guys. Sebenarnya Tan Yun itu malas membantai mereka semua. Karena sekalipun dia menghabisi semua tetua dan ketua divisi yang ada di sini, toh nanti juga para petinggi di gerbang atas tinggal memilih yang baru dan menggantikan mereka. Jadi mereka ini seperti boneka, guys, gampang digantikan. Sia-sia saja hanya menghabisi tenaganya untuk membantai mereka ini. Tindakan Tan Yunnya sangat menghina, membuat para ketua divisi auto murka, guys. Mereka dipermalukan sedemikian rupa. Tetapi di satu sisi, mereka ini juga berpikir, Tan Yun itu terlalu kuat, tidak bisa mereka habisi sekarang juga. Harus mencari kesempatan lain untuk membantai dirinya di masa depan. Sehingga mereka pun memilih untuk mundur. Apalagi sudah Tan Yun ancam, ya kan?
dia nggak bakal segan-segan membantai mereka yang berani maju. Seperti contohnya kejadian tadi dan kejadian kemarin tuh. Hahaha, mantap. Hanya pun melanjutkan pertanyaannya, apakah masih ada murid yang ingin masuk ke divisinya? Ini merupakan kesempatan kedua nih. Nah, langsung dah tuh. Para murid yang di awal-awal sis menyesal, mereka langsung naik ke atas. Hanya langsung mengecek menggunakan mata Deo Hongmeng dan hasilnya mereka semua itu bersih. Aman sentosa ya guys. Dengan ini semuanya lulus dari uji coba ketulusan hatinya Tan Yun. 欢迎你们，很好，都不是受人指使。 Berarti tindakan Tan Yun ini berhasil menjawab pertanyaan Mimin dan Ketua Tantai yang waktu itu memintanya seberapa banyak murid yang tulus dengan divisinya. Ini sudah terjawab ya guys. Hehe. Karena para murid yang direkrut sudah mencukupi jumlahnya, maka waktunya bagi mereka untuk kembali ke gerbang peri. Langsung masuk nih. Dan semuanya pun naik ke atas kapal pergi dari sana guys. Mantap. Siapa tuh ha? Siapa yang kemarin yang ngatain Tan Yun nggak bakal dapat murid? Ini buktinya dapat banyak dan sesuai target ya guys. Tetapi sayang ya, Tan Yun dan kawan-kawannya tidak ikut masuk. Padahal mereka ini murid yang paling setia, paling banyak membantu Tan Yun. Ya enggak guys, sayang sekali. So kira-kira apa yang bakal Tan Yun lakukan kepada para murid baru yang masuk ke divisi berjasanya? Maka dari itu, kita lihat review buat Part 256 hari Senin. Langsung saja jadi guys. Sebelum Tan Yun pergi, tiba-tiba dia memohon kepada Su Ping untuk membantu Tan Yun dan lainnya masuk ke divisi mereka. Nah, ini Mimin maksud nih guys, tentu aja boleh dong. Dan mereka pun akhirnya ikut ke gerbang peri. Tetapi para tetua di bawah yang tidak senang, mereka murka guys. Dipermalukan di hadapan umum, bahkan dibuat tidak berkutik. Hanya karena mereka lebih lemah jadi tidak berani melawan. Tetapi mereka tidak sadar ya guys. Kalau mereka yang sedang ngomel panjang-panjang ini sedang diperhatikan oleh ketua Tantai dari atas langit. Kira-kira nanti bakal diapain sama ketua Tantai ya, para tetua dan ketua divisi yang murka ini. Mantap. So seperti biasa, update lagi nanti buat part 149 episode 151-nya yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat dan seperti biasa sore hari ya guys. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.